Assalamualaikum, halo sahabat sehat, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Bertemu kembali dengan Nurse Edelweiss di channel YouTube Heni Setiawati. Tubuh kita bereaksi dengan berbagai macam cara terhadap suatu kejadian. Kalau ada yang bikin kita sedih, kita nangis. Kalau ada kabar gembira, kita senyum. Dan kalau ada yang bikin kesel, kita bakalan marah. Tahukah sahabat sehat bahwa marah bisa menimbulkan efek buruk bagi tubuh? Apa saja efek buruknya? Yuk cari tahu jawabannya di video ini. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, silakan terlebih dahulu sahabat sehat klik tombol subscribe dan loncengnya ya, agar sahabat sehat mendapatkan informasi kesehatan terupdate. Marah itu sebenarnya adalah emosi yang wajar. Pasti semua orang pernah marah. Tapi spektrum, frekuensi, dan apa yang men-trigger orang menjadi marah itu beda-beda. Ada orang yang kadang marah bahkan cuma karena hal yang sangat kecil. Ternyata ketika kita marah, ada banyak perubahan yang terjadi di beberapa organ tubuh, yaitu 1. Otak. Di otak itu ada yang namanya area frontal atau lobus frontalis yang fungsinya untuk mengendalikan nalar atau pemikiran rasional dari seseorang. Ketika marah, fungsi yang rasional ini menjadi terganggu sehingga kita sering membuat keputusan dan bertindak tanpa disadari nalar rasional pada saat marah. Ujung-ujungnya banyak orang yang menyesal karena tindakan tersebut. Khusus buat sahabat sehat, Nurse Edelweiss punya tips untuk mengatasi agar tidak membuat keputusan yang bakal kalian sesali. Saat sahabat sehat mulai marah, coba dulu hitung dari 1 sampai 10 di dalam hati sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Kenapa? Karena respon saraf biasanya dapat mengembalikan rasionalitas dalam 2 detik. Jadi, ketika sahabat sehat menghitung dalam hati, dapat memendam emosi dan kembali berpikir rasional. Selain bagian frontal, ada area pengontrol emosi yang lebih aktif, yang disebut amigdala. Amigdala merangsang hormon katekolamin dan hormon kortisol atau hormon stres. Hormon-hormon tersebut menimbulkan respon yang disebut fight and flight, sehingga organ lain bekerja lebih cepat dari biasanya. 2. Jantung dan paru-paru. Ketika sedang marah, masih berkaitan dengan pelepasan hormon stres, ada respon fight and flight yang aktif dalam tubuh. Respon ini diatur oleh sistem saraf otonom yang disebut sistem saraf simpatis yang memompa darah lebih kuat dan cepat oleh jantung, sehingga ketika marah jantung akan berdebar-debar, frekuensi napas meningkat, dan sistem sel metabolisme dalam tubuh juga meningkat menyesuaikan jantung dan paru-paru yang bekerja lebih dari keadaan biasanya. Akhirnya suhu tubuh pun naik. Jika terjadi terus-menerus, rentan menimbulkan penyakit. Karena itu banyak orang yang bilang sering marah mengundang penyakit, dan itu adalah benar sahabat sehat. 3. Keringat lebih banyak dan gemetar. Mekanisme fight and flight tubuh dapat membuat kelenjar keringat menghasilkan keringat lebih banyak untuk menurunkan suhu tubuh yang tinggi karena peningkatan metabolisme sel. Kemudian, otot-otot akan menjadi lebih kaku karena pertukaran dan pemakaian energi yang lebih cepat. Karena itu, orang yang larut dalam kemarahannya, mereka akan terlihat gemetaran, kaku, dan gejala fisik seperti mengepalkan tangan dengan sangat kuat. Itu adalah tanda mereka berusaha meredam perubahan yang terjadi pada tubuhnya. 4. Meningkatkan resiko berbagai penyakit. Sebuah penelitian dari Harvard School mendapatkan kesimpulan bahwa marah meningkatkan resiko seseorang mengalami stroke, baik itu stroke iskemik karena sumbatan ataupun stroke hemorragik karena pecahnya pembuluh darah otak.
Kemudian, orang yang sering marah 8,5 kali lebih beresiko terkena serangan jantung 2 jam setelah ledakan kemarahan. Penyakit lain yang sering muncul setelah marah yaitu low back pain atau nyeri punggung dan sakit kepala seperti migrain. Sahabat sehat, intinya marah-marah itu tidak bagus, baik secara sosial karena kita sering membuat keputusan yang kita sesali saat marah, dan secara fisik karena tubuh beresiko terkena berbagai penyakit. Jadi, kita perlu terus berusaha mengontrol rasa marah. Hal itu bisa sahabat sehat lakukan dengan mengatur pola diet, olahraga teratur, dan dalam Islam diajarkan ketika marah perbanyak membaca istighfar. Demikian pembahasan Nurse Edelweiss tentang efek buruk marah bagi tubuh. Pesan dari Nurse Edelweiss untuk sahabat sehat, ingat jika kamu bersabar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.